Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Bangkit Islam Channel yang membahas seputar sejarah dunia Islam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya robbal alamin. Raja Namrud adalah raja yang memiliki kekuasaan selama 400 tahun lamanya dan wilayah yang sangat besar hampir seluruh dunia. Hal ini menyebabkan dirinya berlaku sombong, kafir, dan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Menurut para ahli tafsir, ulama ahli nasab, dan pakar sejarah, Raja Namrud adalah Raja Babilonia yang memiliki nama lengkap Namrud bin Kanan bin Kaushu bin Sem bin Nuh. Sementara itu ulama lainnya mengatakan namanya adalah Namrud bin Falih bin Abir bin Soleh bin Arfakshad bin Sem bin Nuh. Mujahid dan para ulama lainnya mengatakan kecongkakan Raja Namrud semakin jadi karena ia termasuk dalam 4 raja yang pernah menguasai hampir seluruh muka bumi. 2 raja merupakan dari golongan orang mukmin, Raja Dzulkarnain dan Sulaiman, lalu 2 lainnya dari golongan kafir termasuk Raja Namrud. Raja Namrud hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kecongkakannya, Nabi Ibrahim pun menantang Raja Namrud dengan mengeluarkan bukti-bukti bahwa dirinya keliru dan bukanlah Tuhan sebagaimana yang diklaimnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud untuk mengakui bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah hanya kepadanya. Namun Raja Namrud menolak dan malah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Kisah ini terabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 258-260. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan yang dapat menghidupkan atau mematikan orang. Hal yang dimaksud olehnya adalah ia bisa menentukan nasib orang lain dengan membiarkannya hidup atau memberinya hukuman mati. Namun tentunya bukan ini yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghidupkan orang dari yang tidak ada menjadi ada dan mematikan yang ada menjadi tidak ada. Pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengatur tata surya dan mengatur siang dan malam. Lalu beliau menantang Raja Namrud untuk menunjukkan kemampuannya menerbitkan matahari dari barat. Dengan kesesatan, kebodohan, dan kebohongan dakwahnya, ia tidak bisa berkata apa-apa untuk menjawab Nabi Ibrahim. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti di ayat yang terakhir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Abdul Razak telah meriwayatkan dari Ma'mar dari Said bin Aslam bahwa suatu waktu Raja Namrud mengadakan sebuah jamuan makan yang dihadiri oleh rakyatnya. Nabi Ibrahim pun datang memenuhi undangan tersebut. Namun hari itu terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak diberi makanan sedikit pun hingga pesta itu selesai. Saat perjalanan pulang, Nabi Ibrahim mengambil pasir lalu ditaruhnya di kedua kantongnya, seraya berkata, kehadiranku akan membuat repot keluargaku. Sesampainya di rumah, ia tertidur karena terlalu lelah dan lemas. Saat bangun betapa terkejutnya dirinya sebab menemui Sarah, istrinya sudah memasak. Sarah mengatakan bahwa bahan masakan itu ditemukannya di kantong-kantong suaminya. Padahal seingat Nabi Ibrahim alaihissalam, dirinya hanya membawa pasir di kedua kantongnya. Namun akhirnya Nabi Ibrahim menyadari bahwa hal tersebut adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zaid bin Aslam berkata, Allah mengutus malaikat kepada raja yang sombong itu agar ia beriman kepada Allah, tetapi ia menolaknya. Malaikat mengajaknya untuk yang kedua kali, tetapi ia menolaknya. Hingga malaikat mengajaknya untuk yang ketiga kali dan lagi-lagi ia tetap menolaknya. Akhirnya malaikat berkata, kumpulkan bala tentaramu dan aku akan mengumpulkan bala tentaraku. Esoknya Raja Namrud benar-benar mengumpulkan bala tentaranya dan seluruh pasukan. Namun yang datang bukanlah tentara perang, melainkan pasukan nyamuk yang sangat banyak. Nyamuk-nyamuk itu lantas menghisap darah bala tentara Raja Namrud dan bahkan mengoyak daging-daging mereka hingga tersisa hanyalah tulang belulang. Salah satu nyamuk datang kepada Raja Namrud yang tidak ikut berperang dan masuk ke hidungnya selama 400 tahun. Selama 400 tahun itu jugalah Raja Namrud selalu memukuli kepalanya dengan tongkat besi agar nyamuk itu keluar. Itulah azab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Raja Namrud hingga akhirnya binasa karena seekor nyamuk. Na'udzubillahi min zalik. Demikianlah kisah singkat Raja Namrud yang menolak kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.